syukur alhamdulillah. Kembali kita pada malam ini ditakdirkan oleh Allah bisa istiqomah zikir manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga istiqomah ini senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita menyadari bahwa orang yang berniat istiqomah itu godaannya tidaklah kecil. Orang yang berniat istiqomah maka tantangannya pasti akan banyak. Orang yang berniat istiqomah maka pasti depan, belakang, kiri, kanan usaha setan untuk bisa menggagalkan orang-orang yang istiqomah. Kenapa begitu besar godaannya? Kenapa begitu dahsyat tantangan rintangan bagi orang-orang yang istiqomah? Karena memang istiqomah ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Sering saya sampaikan ucapan istiqomah khairun min alfi karamah. 1000 keramat sekalipun itu jauh lebih baik daripada istiqomah yang kita lakukan pada saat ini. Nah para jemaah, semoga dengan istiqomah ini, dengan zikir manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Kalau taklim kita, baik yang malam minggu pada subuh, baik yang malam Kamis, itu memenuhi otak kita dengan berbagai macam disiplin ilmu, memenuhi otak kita dengan berbagai macam pengetahuan, fikihnya, tauhidnya, hadisnya, dan berbagai macam disiplin ilmu lain. Tapi dengan zikir manaqib Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kita berusaha membersihkan hati kita. Dengan zikir kita berusaha menghancurkan sifat-sifat anania yang ada pada diri setiap insan. Dengan zikir kita menyadari betapa lemahnya kita makhluk yang bernama manusia. Dengan zikir kita berusaha untuk mengkikis habis sifat-sifat sombong di antara penyakit-penyakit hati yang ada pada diri setiap kita makhluk yang bernama manusia. Karena memang para jemaah, dalam kitab Waraqi Ubudiyah, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya manusia tidak akan pernah mengagungkan dirinya. Seorang manusia tidak akan pernah merasa besar. Seorang manusia tidak akan pernah merasa megah kecuali dia meyakini bahwa dirinya mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Apa yang bikin manusia sombong? Karena dia merasa dirinya sudah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Padahal manusia al-insan mahal khata'i wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Karena dia sudah memiliki rasa sempurna dalam dirinya, baik diniatan atau duniawiyatan, sempurna masa ilmu agamanya. Dia merasa dirinya cukup ilmu agamanya. Dia terkadang dengan ilmunya dia sudah sampai tahap kesombongan. Karena merasa sudah sempurna dunianya dengan dunianya, terkadang orang bisa menjadi sombong. Dan benar bahwa Imam Nawawi menjelaskan Waraqi Ubudiyah, di antara faktor-faktor yang bikin manusia jadi sombong di antaranya ilmu. Ilmu Pak bisa bikin jadi orang sombong. Kenapa? Kalau dengan ilmu itu dia telah merasa sempurna. Dia telah menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu fikih, menguasai berbagai macam kitab-kitab kuning, menguasai berbagai macam bahasa. Merasa dirinya sempurna, justru ilmu itu tanpa sadar membuat pemiliknya jatuh kepada kesombongan.
afatul ilmi al-hulaya'u, bencananya ilmu ialah kesombongan. Apalagi amalan-amalan kita, ibadah kita, hati-hati itu. Kalau kita merasa dengan amalan kita, merasa sempurna dengan amalan kita, merasa sempurna, merasa cukup dengan ibadah kita, sungguh ini bisa membuat orang menjadi sombong. Naudzubillah, summa naudzubillah. Karena para jemaah ya, sombong bagi orang yang ahli ibadah, sombong bagi orang yang ahli ilmu, ini minimal ada 3 tingkatan. Apa? Pertama adalah qalbi, dia sombong di hatinya. Bagaimana dia sombong di hatinya? Dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Sombong dengan hati, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, sombong dengan af'alnya, dengan perbuatannya. Apa diantaranya? Pengennya dalam af'al perbuatan kesehariannya itu sering diperlakukan istimewa. Duduk di majlis pengen tempat-tempat yang istimewa. Kalau umpamanya maaf pengen paling duluan. Ini orang-orang sombong. Ya, ketika dia memiliki ilmu, memiliki ibadah, ingin selalu tampil lebih diutamakan. Lebih celakanya lagi kalau dirinya merasa ingin selalu dihormati. Kalau hatinya ingin selalu dihormati, maka dia sering merasa dirinya tidak dihormati. Mulai kalimat, kalau ingin selalu dihormati, maka dia sering merasa dirinya tidak dihormati. Pas ada orang bagus takjilnya, hormatnya, ya, kesinggung. Mentang-mentang jadi ustaz, mentang-mentang jadi kiai, enggak dipanggil ustaz, marah. Gua kan ngaji udah berbagai macam pondok, gua enggak dipanggil ustaz. Gua ngaji udah pakai kemana-mana, lu nggak dipanggil kiai, nyambak, purik. Kalau ini yang terjadi, maaf para jemaah, ya. Akibat apa? Akibat merasa dirinya selalu pengen dihormati, hingga sering dia merasa tidak dihormati. Itu yang kedua. Yang ketiga, sombongnya dengan orang yang alim itu, orang ahli ibadah dengan ungkapannya, dengan lisannya. Dia mengaku-ngaku, ingin membuat pengakuan. Dia cerita, udah ketemu sama guru anu, ngaji sama Syekh anu. Dia bacakan semua pengalamannya. Dia ketika melihat orang, ada orang ahli ibadah, sampai di mana di ibadahnya. Ketika ada orang berilmu, bisa apa dia? Udah ngaji di mana dia? Gua udah ngaji sama anu, sama Syekh anu. Ini orang yang sombong para jemaah. Maka mudah-mudahan dengan zikir manakib Allah kikiskan rasa ingin dihormati itu. Allah kikiskan rasa ingin dimuliakan itu, hingga kita merasa kita atau merupakan hamba Allah yang lemah, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, banyak ada 7 sebetulnya. Satu lagi dari Imam Nawawi, di antara faktor yang bikin orang sombong itu ialah nasab. Nasab, Pak. Dia merasa dirinya bernasab mulia, hingga dia sering yastahqiru, melecehkan, merendahkan orang-orang yang tidak bernasab seperti nasabnya, nasab yang mulia. Padahal orang itu lebih bagus ibadahnya, lebih tinggi ilmunya, tapi karena dia bukan nasab yang mulia nasabnya, seringkali merendahkan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Apalagi sekarang lagi rame, lagi pada perebut nasab habaib, ya,
lagi pada ngaku-ngaku pengen catatan Habib dan seterusnya. Maaf, kalau memang dilahirkan oleh nasab yang mulia, alhamdulillah, itu merupakan anugerah dari Allah yang tidak boleh mentang-mentang dia lahir dari nasab yang mulia merendahkan orang yang tidak bernasab mulia, padahal orang itu orang alim, orang itu ahli ibadah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini nasab Pak. Dan kita moroki ubudiyah. Sama kita pun jemaah begitu, kadang sudah sering bilang kemana-mana. Kemarin malam saya bilang di GCC di sini. Banyak tuh jemaah Pak Kuti dia ikut pengajian Habib. Saya bilang jemaah juga hati-hati. Bukan nggak boleh mencintai Habib. Kalau kita diperintahkan takjim kepada Habib, betul. Kita diperintahkan, cuma yang salah kadang jemaah mendiskriminasi. Kalau sama Habib walaupun masih kecil, cium tangan bolak-balik, tapi sama kiai biasa. Walaupun dia alim kita seringkali diremehkan, dia pakai biasa bukan habaib, ini bahaya. Ini yang nggak boleh buat jemaah juga. Saya pernah ceritainnya ketika saya mukul orang di hari dua. Ya, jadi hari dua Pak. Ada maulid yang ceramah pertama Al-Maghfurah Kiai Jalan Marina, yang dua Habib saya lupa namanya itu. Begitu kan dia di dalam nggak pakai panggung, Abdul Rahman ceramah. Udah mau selesai, Ustaz Arif panggil Habib, saya jemput Habib ke depan istirahat. Begitu masuk ke masjid, kan Al-Maghfurah cinta dengan habaib, dia sambut datangnya Habib dengan baca sholawat. Cakap nggak? Cakap Pak. Karena menghormati Juliatul Rasul, dia sambut dengan baca sholawat. Yang bikin rusak siapa? Jemaahnya yang fanatik buta. Begitu Habib masuk ke masjid, semua jemaah bangun. Nyelpuk berebut pengen cium tangan sama Habib. Hingga Kiai Abdul Rahman lagi ceramah ditabrak-tabrak sama jemaah. Ya beneran ini Pak. Sampai saya ikut nonjok sampai ada yang tonjok gitu. Betul lah, betul. Ini kita nonjok orang viral Pak. Sampai saya ketemu kayak Tileh di masjid apa sini atau bah ketemu guru, katanya ente nonjok orang. Tahu dari mana? Saya bilang Gocir bilang gitu kan ya. Ada cerita guru, dia bilang dia guru baru. Anak ada pengalaman pernah di kecamatan ya Sarumajaya itu udah acara dengan Habib di bulan nggak seperti namanya bareng dengan anak Kiai Ali Kiai Haji Nurul Anwar. Kiai Nurul Anwar kan putranya Kiai Nur Ali Pak lagi ceramah diberhentiin sama jemaahnya cuma apa? Karena Habib mau nyampe coba itu. Ini kan gak ada akhlak. Siapa Kiai Nurul Anwar? Putranya Kiai Nur Ali sehingga Bekasi kan ceramah diberhentiin sama oknum jemaah karena Habib mau nyampe. Tuh Kiai Nurul yang mau kita bisa cerita sama saya. Ini yang saya bilang sama para jemaah ya. Kita pun nggak dilarang, diperintahkan mencintai Habib, diperintahkan. Cuma yang kagak boleh mendiskriminasi. Kalau ada ulama yang bukan duriah, yang bukan bernasab mulia, walaupun alim, walaupun ahli ibadah, tapi seringkali dilecehkan. Ini makai biasa. Tapi dengan anak kecil, walaupun karena dia Habib nih. Belum bisa apa-apa Pak, bocah kecil belum ngaji tapi cium tangan bolak-balik ke sungguh. Ya nggak boleh mendiskriminasikan. Ini Pak kata Imam Nawawi, yang bikin sombong diri lain ialah merasa nasab yang mulia ingin merendahkan orang-orang yang bukan bernasab mulia, walaupun dia orang alim, walaupun dia ahli ibadah, tapi sering kali direndahkan karena merasa dirinya bernasab mulia. Naudzubillah summa